Cirebon apa segala macam. Ntar kita misalkan bapak juga bisa ntar bisa gabung, misalkan bapak di itu ngumpulin sayurannya, Nah, bisa gabung lagi ntar pemasarannya ke anak-anak milenial kayak buat online gitu. sekarang anak milenial Lembang udah main lah ya, main itu ya. Main udah banyak sih Pak. Oke. Jadi ini sebenarnya ada, saya lihat itu kemarin Kaktus ya Pak. Ya. Sekulen itu udah main semua itu Ya, udah canggih mainnya. Katanya udah untung sampai 3 juta per bulan. ya kalau Yang main sekulen segala macam, main pengayas. ya Nah sayur sebelumnya belum nih, sayur itu masih ada kendala dari tengkulaknya ya. ya Tengkulak, jadi nah ini harus kumpul-kumpul nih. Saya sering ketemu kok pick up gitu ya, ya ketemu pick up di jalan segala macam yang dia bawa sayur segala macam, tapi dia cuma sopir doang gitu loh, ya ya nggak? ya Harusnya kalau dia langsung jual juga. Tapi ada yang bagus tuh, yang itu udah ada kemajuan lah. Selain dia bawa tahu dari pabrik tahu kan, ya dia juga bawa sayur. ya Bawa sayur gitu, dan nanti dijual di kota-kota tertentu, misalnya di Bogor, Jakarta gitu ya. Bisa juga di Cikarang, ada juga tuh di Cikarang, di macam-macam. Nah sekarang memang manajemen pasok ini penting jadinya ya. Tapi belum ada terobosan yang belum ini ya, harus dimulai itu. Ya. Ini anak-anak milenial udah mulai dengan dengan sekulen itu. Mereka gede, Kang dapatnya saya pernah tanya. Tapi mereka beli dulu ya. ya harus modal dulu gitu. Beli dulu terus ditaruh di rumah, difoto, taruh di Instagram ya. Ya Di FB, taruh di situ. jadi kebanyakan sekarang main di Lazada, Di Lazada ya. ya Shopee, Mereka juga main di Lazada gitu ya. ya Oke. Shopee gitu ya. Tapi masih ada kan, masih untung ya. Dulu kan anak-anak itu kan rata-rata yang anak-anak bikin buka-buka kafe ya. ya Tapi nggak laku kafenya. Terus akhirnya mereka main sekulen itu. main sekulen sayuran sekarang mah Udah mulai juga main di situ. ya cuman kendalanya ya jadi nggak berani kan kalau itu sedikit Ya, jadi nggak berani langsung ke petani, ya. Nggak langsung berani ya. ya kadang ke pengepul lagi dia belinya, dari pengepul lagi. Ya. Ngumpul gitu ya. Nah, ini juga berarti ini butuh keberanian wira swasta Kang. Ya Kang Kamal ya. Wira swastanya harus berani ini. Saya lihat ada tuh tukang dagang buah-buahan tuh. Ya Pak, Si Kang Budi itu Pangalengan tuh. ya Berani dia. Dia buka lapaknya 4-5 gitu di Lembang. Berani dia, walaupun kadang-kadang rugi juga. nah di situ kita kan misalkan kayak saya gini Nah, modal ladang kuli gitu Pak ya. Nah. Dulu juga saya pernah wirausaha gitulah, ya. nyimpen modal, terus kalau modal kita ada hasil kerja, hasil kuli pas-pasan, jadi satu kali nggak double gitu, misalkan 3 kali lipat itu modalnya. Kalau hasil kuli kan cuma 1 lipat, kalau kita rugi sekali udah Oh gitu ya. besoknya kemana lagi gitu. Nah di situ kendalanya Ya. biasanya. Jadi ya lebih baik kuliah aja dulu gitu, sambil Gitu. kumpul-kumpul gitu. Tapi kan harus berani kan, supaya pendapatan naik ya. Ya tapi sekarang juga Tapi saya lihat sih ini udah mulai berani, tukang tahu itu yang Ya. pick up tahu ya. ya Jadi dia ngambil tuh udah nggak ke Tengkulak lagi, dijual langsung sama dia. Jadi ngambil bawa tahu sekalian bawa sayur. Itu udah bagus, udah mantap lah, berani gitu ya. Itu kan jadi perlu juga dicoba. Karena kalau tahu doang tuh tipis kan ya. iya tipis. Tipis itu, udah berangkatnya jauh, malam-malam kan berangkatnya. Ya
kadang-kadang polisi segala macam kan. Ya benar, itu kendalanya kalau di jalan kan. Sering Polisi kadang-kadang mereka lewat Cianjur tuh nggak masuk tol sini, lewat Cianjur aja terus, ya kan, Cianjur Puncak gitu-gitu. Kalau Karena polisi kan pengeluaran yang nggak terduga. karena ya tipisnya itu yang harus ini kan harus coba diperbaiki dengan namanya model bisnisnya harus baru nih. Artinya rantainya adalah petani beli sama sopir pickup punya paguyupan ya. Ya. Punya paguyupan. Harusnya gini Pak, maksudnya kayak BUMDes gitu. Kayak BUMDes gitu ya. Iya, BUMDes tuh harusnya diutamain petani dulu. Ya, yang istilahnya ikon kota lah. Ya, oke. Kota Lembang gitu. Harusnya petani yang para petani yang diais sama para pengurus BUMDes. Ya. Buat menanam modal. Terus para BUMDes harus siap jadi pengepul. Ya. Ntar keuntungannya bisa buat rakyat juga. Iya, jadi si petani dapat, si sopir pickup dapat juga ya. Iya. Nanti sopir pickup bisa nyicil mobil. Ya. Betul. Nyicil mobil segala macam, punya mobil sendiri. Nah dulu saya perhatiin yang main sayurnya orang-orang kota Bandung ya. Iya. Punya gudang di Lembang main sayur gitu ya. Tapi pada bangkrut ya. Lihat karena nggak kuat 3 bulan dari swalayan itu ya. Iya. Nggak kuat, itu yang menyebabkan mereka bangkrut gitu ya. Itu tapi silakan Kang Abang. Tapi sekarang pengepul sekarang mah enak. Enak. Enaknya gini Pak, jadi bonnya seadanya dari pasar gitu. Beda sama dulu. Kalau dulu kan ditebas dulu, misalnya dibayar dulu. Misalkan ramenya di kampung rame segitu harga, langsung tebas. Nyampe ke pasar kan kadang naik kadang turun. Ya. Nah di situ kalau sekarang mah enggak. Jadi gimana datang bon dari pasar aja. Oke. Jadi kalau nggak ada ruginya buat, malah yang rugi mah ya petani. Jadi gitu ya. Jadi nggak ada resiko lah ya. Ya nggak ada resiko sekarang. Tapi saya lihat juga pada sepi-sepi juga karena tanah juga mulai berkurang kan. Ya. Petaninya tanahnya nggak banyak. Terus petani juga kecil-kecil kebunnya, nggak ada yang besar. Nah sebenarnya kalau udah mulai kecil-kecil gini sebenarnya sopir pickup bisa ngambil nih kecil-kecil kan. Ya. Kecil-kecil dikumpulin, bikin paguyupan berapa orang gitu ya. Kumpulin, nanti bagi-bagi. Ini yang mau ke Jakarta, ini yang mau ke Bogor, ini mau yang ke mana, ke Cirebon gitu ya. Ini yang ke Subang segala macam. Itu kayaknya lebih menarik gitu untuk dibangun gitu ya. Rantai pasoknya dibangun gitu. Jadi si petaninya dilebihin dikit lah harganya ya. Ya. Petani lumayan, si sopir juga pickup juga lumayan gitu ya. Kira-kira mungkin nggak tuh Kang? Terus nanti Bang BRI masuk nih. BRI kan ada sekarang kan pinjaman yang nggak berbunga kan. Ya. Nah itu menarik juga. Bisa sih. Juga bisa meningkatkan keuntungan lah. Kira-kira itu Kang. Ya. Nah, terima kasih. Ininya diskusi kita. Ya, demikian diskusi dengan Kang Kamal tentang rantai pasok di Lembang Sayur Mayur. Laporan dari Pengabdian Masyarakat Telkom University.